Analisis pekerjaan dan jabatan adalah proses untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kondisi kerja yang dibutuhkan dalam suatu posisi. Tujuan utama analisis ini adalah untuk memastikan kecocokan antara pekerja dan karyawan, serta untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Analisis ini biasanya mencakup dua aspek utama. Yang pertama, job deskripsi, pekerjaan yang merinci tanggung jawab dan tugas, serta job sertifikasi, pekerjaan yang menetapkan kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan. Proses ini membantu dalam perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, penilaian kinerja, serta pengembangan karir. Pengembangan karir pegawai adalah proses yang penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas individu serta untuk mencapai tujuan bisnis organisasi secara keseluruhan. Tujuan pelatihan dan pengembangan karir. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Dan yang ketiga, menurunkan tingkat perputaran. Metode-metode pelatihan. Yang pertama, pelatihan di tempat kerja, di mana pegawai belajar langsung saat mereka melaksanakan tugas atau pekerjaan mereka. Yang kedua, pelatihan formal. Jenis pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan pekerjaan sehari-hari, seperti mengikuti kursus atau workshop. Yang ketiga, pelatihan daring, di mana pegawai memanfaatkan teknologi digital dan alat komunikasi modern untuk mendapatkan materi pembelajaran. Manfaat pengembangan karir. Yang pertama, peningkatan kinerja. Pegawai yang terlatih dan berkembang memiliki keterampilan yang lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi tantangan pekerjaan. Yang kedua, motivasi dan moral yang tinggi. Pelatihan dan pengembangan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengembangan pegawai yang dapat meningkatkan motivasi dan moral. Yang ketiga, loyalitas pegawai. Pegawai yang merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang cenderung lebih loyal terhadap perusahaan. Peran manajer dalam pengembangan karir. Yang pertama, memberikan dukungan dan motivasi. Yang kedua, memberikan umpan balik. Dan yang ketiga, menetapkan tujuan dan sasaran pengembangan karir. Sistem kompensasi aparatur sipil negara di Indonesia. Sistem kompensasi ASN adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan imbalan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan kinerja dan pencapaian mereka. Sistem kompensasi ASN bertujuan untuk menarik dan mempertahankan talenta yang kompeten, mendorong kinerja dan menciptakan kesejahteraan. Komponen utama dalam sistem kompensasi ASN. Yang pertama, gaji pokok. Yang kedua, tunjangan. Yang ketiga, tunjangan kinerja. Yang keempat, penghargaan. Tantangan dalam sistem kompensasi ASN. Yang pertama, kesenjangan gaji. Terdapat kesenjangan gaji yang signifikan antara ASN di berbagai daerah dan sektor. Yang kedua, sistem penilaian. Sistem penilaian ASN yang rumit dan subjektif dapat menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, biaya tinggi. Pengeluaran untuk kompensasi ASN merupakan beban besar bagi anggaran. Upaya untuk mengatasi tantangan dalam sistem kompensasi ASN. Yang pertama, penyesuaian gaji. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan penggajian yang adil dan merata dengan mempertimbangkan inflasi dan kondisi ekonomi daerah. Yang kedua, pengembangan sistem penilaian objektif, transparan, dan pelatihan khusus bagi penilai. Yang ketiga, optimalisasi anggaran dan penggunaan teknologi untuk efisiensi. Yang keempat, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN, sehingga mereka dapat memenuhi standar kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kinerja terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kinerja individu, di mana mencakup pada hasil kerja yang dicapai oleh satu orang dalam melakukan tugas yang diberikan. Yang kedua, kinerja tim, di mana mencakup pada hasil kerja yang dicapai oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, kinerja organisasi, di mana mencakup pada hasil kerja yang dicapai oleh seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan penilaian kinerja, yang pertama memantau dan mengevaluasi, yang kedua membangun kesadaran, yang ketiga meningkatkan motivasi, yang keempat mendukung pengembangan. Ada beberapa prinsip penilaian kinerja. Yang pertama, keadilan. Penilaian kinerja harus adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, objektivitas, di mana penilaian harus didasarkan pada data dan fakta yang konkret. Yang ketiga, transparansi. Proses kinerja penilaian harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Keempat, regulasi, di mana penilaian kinerja harus dilaksanakan dan dilakukan secara berkala dan konsisten.
Monitoring ASN adalah pengumpulan data dan informasi secara berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan ASN untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi potensi masalah, dan memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi ASN adalah proses penilaian sistematis tentang hasil program dan kegiatan ASN untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kelemahan, dan memberikan rekomendasi terbaik. Tujuan dari memonitoring dan mengevaluasi ASN yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja, di mana membantu ASN dalam meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan akuntabilitas, di mana memastikan ASN bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yang di mana membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya manfaat monitoring dan evaluasi. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat, meningkatkan inovasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.